kawan pajak semua, apa kabar? Senang sekali saya Felby Prima Putri menyapa kawan pajak semua di podcast 039. Baik, di episode 01 sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan NPWP dan bagaimana cara pendaftarannya. Nah, di episode kedua kali ini kita akan melanjutkan nih. Setelah kita punya NPWP, apa saja sih kewajibannya? Nah, di sebelah saya sudah tidak asing lagi Kak David yang sudah ada sebelumnya di episode pertama menjelaskan terkait NPWP ya. Nah, Kak David, selamat datang Kak David. Sebelumnya saya ucapkan sehat Kak ya? Ya, sehat Kak Feby. Oke. Oh ya, saya juga tidak lupa mengingatkan untuk kawan pajak semua, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share YouTube channel kita di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk 2. Baik Kak David, kita lanjut saja Kak David. Ya, bagaimana? Jadi kan NPWP sudah ada nih kartunya. Kemudian apa saja kewajiban kita setelah itu? Oke, Kak David, baik. silakan Kak David. Ya, makasih Kak Felby. Ya, jadi kawan pajak semua, ya ketika kawan pajak sudah mempunyai NPWP, ya kawan pajak itu perlu memperhatikan 3 hal. Ya. 3 hal. Ada 3 nih Kak Felby. Ya. Yang Apa pertama, itu, Kak David? Ya, yang pertama adalah menghitung. Ya. Menghitung. Okay. Yang kedua adalah membayar. Membayar. Ya, yang ketiga adalah melaporkan. Melaporkan. Iya. Oke, mungkin dijelaskan satu-satu dulu Iya, Kak mungkin David satu-satu ya. dulu ya. Nah, kawan pajak semua, untuk mempermudah 3 kewajiban tadi, ya, kawan pajak itu disarankan melakukan aktivasi EVIN. Ya. Okay. EVIN itu apa sih, kawan pajak semua? EVIN itu adalah akun untuk melakukan aktivasi akun pajak di DJP Online. DJP ya, Online. Jadi seluruh kewajiban perpajakan dari kawan pajak semua itu dilakukan melalui DJP Online. Seperti itu Kak Felby. Ya, yang pertama itu mungkin menghitung ya Kak Felby ya. Menghitung. Nah, menghitung Gimana caranya? Nah, kawan pajak semua untuk menghitung itu ada tarif tertentu ya, khususnya untuk orang pribadi ya. Jadi penghasilan setahun dikurangin penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, kemudian didapatkan hasil penghasilan kena pajak. Nah, nanti dikalikan tarif yang diatur oleh pasal 17. 17. Iya, betul. Nah, ketika kawan pajak sudah mendapatkan jumlah nominal pajak yang terhutang ya, baik orang pribadi ataupun perusahaan, ya kawan pajak itu bisa melakukan pembayaran. Pembayaran. Iya. Gimana caranya Kak David? Nah, pembayaran itu seperti apa? Pembayaran itu caranya melalui pembuatan kode billing ataupun ID billing, Kak Felby. ID billing ini dibuat di DJP Online, ya tentunya punya akun pajak masing-masing ya, punya kawan pajak masing-masing. Ya. Cara bayarnya gimana sih Kak Felby? Nah, cara bayarnya cukup mudah kawan pajak ya. Kawan pajak tidak perlu bayar ke kantor pajak ya. Jadi saya tegaskan, kantor pelayanan pajak itu bukan tempat bayar pajak ya, Kak Felby. Iya, jadi kantor pelayanan pajak itu hanya tempat melakukan administrasi perpajakan. Dan juga untuk membantu perhitungan pajak jika kawan pajak semua mengalami kesulitan dalam menghitung pajak yang terhutang. Ya. Jadi bisa dilakukan di mana saja, bisa lewat bank, bisa lewat ATM, bisa lewat marketplace. Ya, misalnya nih kawan pajak ada yang hobi belanja online, ya di Tokopedia ataupun Bukalapak, ada. Langsung saat itu juga, karena pajak yang dibayar itu langsung masuk ke kas negara. Iya, semuanya ini untuk negara. Jadi tidak ada lagi mampir-mampir semuanya sudah online. Iya, betul, sudah online dan semuanya sudah transparan ya kawan pajak. Nah, tadi yang kedua itu adalah hitung, kedua bayar. Yang ketiga ini yang paling penting kawan pajak semua ya, adalah lapor ya. Lapor ya. Ya, lapor. Nah, kawan pajak semua untuk lapor ini juga bisa dilakukan secara online tadi Kak Felby. Iya, melalui DJP Online. Oh, sama ya akunnya ya, akun bikin kode billing dengan akun lapor SPT Kak David. Iya, betul sekali Kak Felby. Iya. Jadi kalau lapor nggak usah lagi ke kantor pajak ya. Terutama kita lihat nih kalau dulu Kak Felby ya. Misalnya antrinya banyak banget ya Kak David ya. Seperti itu ya. Ya, udah capek ya. Kalaupun misalnya manual kirim pos kan biaya juga ya Kak Felby ya. Iya, kirim pos. Tapi kalau kawan pajak melapor dengan online melalui e-filing ataupun e-form ya, itu kawan pajak langsung dapat tanda terima hari itu juga. Hari itu semua. Iya, hari itu semua. Jadi bisa di mana aja. Bisa sambil kopi cantik di kafe. Oh iya, bisa sambil ngobrol sama teman-teman. Yang penting cara pengisiannya sudah benar ya Kak David ya. Iya. Oke.
seperti itu. Hitung, bayar, lapor. Ya, Oke, ingat ya nah, 3 hal ya kawan untuk pajak ya. Oke, baik. Untuk lapor SPT itu apa saja yang harus dipersiapkan, Kak David? Ya, baik. Nah, makasih Kak Felbi. Nah, jadi untuk mempersiapkan lapor SPT, ya pasti kan harus ada persiapan ya Kak Felbi Iya, ya. betul. Yang pertama, kawan pajak kalau sebagai karyawan ataupun sebagai pegawai, ya kawan pajak itu meminta bukti potong. Ya, Bukti potong. bukti potong dari pemberi kerja. Ya, Berarti dari perusahaannya ya? iya betul. Jadi kawan pajak bisa minta ke bagian yang mengurusi gaji ataupun keuangan. Ya, biasanya mereka membuat bukti potong, kita buat istilahnya 1721 A1. Ya, seperti itu. Bukti Nah, potong yang perlu dipersiapkan. iya. Kalau kawan pajak misalkan sebagai usaha, ya memiliki keuangan usaha, ya kawan pajak itu melakukan pencatatan ataupun pembukuan, ya Felbi. Ya untuk apa? Di mana setiap bulannya itu dicatat dan direkapitulasi selama setahun. 1 tahun. Iya, kemudian penghasilan ataupun omsetnya itu dilaporkan di SPT tahunan. Iya. Oke, seperti itu. Nah, baik. Nah, kemudian untuk batas waktu pelaporannya itu kapan, Kak David? Pasti ada dong batas waktu pelaporannya kapan, Kak David, Iya, untuk orang betul. pribadi dan badan? Iya. Baik Kak Felbi. Nah, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya, itu adalah bulan ketiga tahun pajak berikutnya atau biasanya 31 Maret ya. Dan untuk perusahaan itu adalah tanggal 30 April. Ya, jadi 4 bulan bulan tahun berikutnya. Oke, Ya. berarti- Kalaupun misalkan kawan pajak yang untuk perusahaan ya, misalkan ada laporan keuangan yang belum selesai, ya Ya. kawan pajak itu bisa melakukan perpanjangan Kak Felbi. Oh, Ya, gitu. selama 2 bulan. Ya. Selama 2 bulan ya? Tetapi harus diajukan langsung ke KPP ya untuk bisa mendapatkan perpanjangan pelaporan SPT tahunan. Oke, seperti Iya. itu. Jadi memang waktunya juga cukup lama yang diberikan Iya, oleh DJP kita untuk kasih waktu mempersiapkan. spare cukup lama. Iya, begitu seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sampai telat lagi ya, karena nanti kalau telat gimana, Kak David? Iya. Kalau nanti telat ya kawan pajak semua nanti ada sanksi dan juga bunga ya. Sanksi dan bunga ya, oke. Iya. Makanya ini bukan bunga di taman ya, tapi Bunga di bunga. taman. Iya, bukan ya, tapi bunga ini adalah ya mungkin denda ya. Tentunya ada nominal tertentu yang dikenakan kepada wajib pajak semua. Oke. Ya. Tapi jangan khawatir, yang penting kawan pajak semua bayar pajak tepat waktu, lapor pajak tepat waktu. Ya, itu pasti tidak akan ada sanksi dan bunga. Seperti itu. Oke. Cukup jelas ya kawan pajak bahwa setelah kita punya NPWP, tadi sudah dijelaskan oleh Kak David, kewajibannya apa-apa saja, hitung, bayar, lapor. Sekali lagi, hitung, bayar, dan lapor. Baik, sebelum kita mengakhiri podcast pada siang hari ini, mungkin dari Kak David ada kata penutup atau semacam quote-nya, Kak David, silakan. Ya, baik. Makasih Kak Felbi. Ya. Ya mungkin kalau akhir kata dari saya, ya, berapapun pajak yang dibayarkan oleh kawan pajak semua, itu sangat berarti untuk pembangunan negeri kita, ya. Karena seperti kita ketahui, negara kita ini Kak Felbi penerimaan terbesar itu dari pajak. Dari Ya, pajak. dari pajak. Iya, jadi dari mulai pembangunan jalan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, vaksin yang kita ketahui vaksin itu gratis, ya itu semuanya dibayar dari pajak. Ya. Oke, seperti itu. Oke, Seperti baik itu. Kak David. Terima kasih, sangat jelas sekali penjelasan Kak David. Ya, Kak Baik, Felbi. kawan pajak, sekian podcast kita pada siang hari ini. Saya juga tidak lupa mengingatkan pada kawan pajak semua untuk jangan lupa subscribe, komen, like, dan share YouTube channel kita KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk 2. Dan sekian kawan pajak, sampai jumpa di video berikutnya.